mantan presiden yang lalu. Megawati dengan PDIP-nya santai dengan berbagai macam ujian dan cobaan, ya kan? SBY dengan Partai Demokratnya santai, ya kan? Berikan berbagai macam pandangan-pandangan terkait bagaimana kemudian menghadapi krisis-krisis ini, gitu. Jokowi klarifikasi, menuntut, membuat laporan hukum untuk apa? Ijazah palsu. Diawali dengan kebohongan sehingga terus berlarut-larut dengan kebohongan-kebohongan yang baru. Untuk apa? Menutupi kebohongan-kebohongan yang lalu. Ini hai korban ghosting. Di saat orang-orang hari ini sedang membicarakan tentang pernikahannya, kita masih berkutat dengan mantan kekasih kita. Gak selesai-selesai gitu persoalannya. Padahal selesai. Tinggal lupakan, lalu mencari yang baru. Selesai gitu. Tapi kita terus memilih untuk kemudian bergelut pada kisah-kisah masa lalu yang tidak kunjung kita selesaikan. Gak tahu kenapa gak diselesaikan itu. Apakah kemudian kenangannya terlalu indah? Atau memang ada berbagai macam hal yang tidak bisa dilupakan dari kisah masa lalu itu. Dan ternyata yang kemudian diingat hingga hari ini bukan hanya kenangan-kenangan bersama mantan kekasih kita di masa lalu, tapi juga isu-isu lama yang sampai hari ini gak selesai. Padahal sebenarnya sederhana saja gitu, tinggal dibuktikan, disampaikan, ditampilkan secara terbuka, selesai gitu. Apa itu? Isu tentang ijazah palsu Bapak Presiden Jokowi. Ini kan sebenarnya sudah isu lama sejak tahun 2023 sampai hari ini belum selesai. Ini kalau bayi sudah berangkat, sudah bisa jalan. Nggak tahu kenapa sampai hari ini isu ini tidak diselesaikan. Dan ijazah palsu ini sebenarnya hanyalah tentang isu gitu, yang kemudian bisa menjadi ramai dan besar hingga hari ini karena tidak langsung dibuktikan secara transparan dan terbuka oleh sang pemilik ijazah itu. Masih minta klarifikasi dari rektor UGM, masih minta klarifikasi dari dekan UGM. Ini kenapa harus mereka yang berklarifikasi gitu? Yang punya ijazah Pak Jokowi, yang klarifikasi rektor. Ya kita tahu lah bahwa memang klaimnya adalah UGM lah yang kemudian mengeluarkan ijazah tersebut. Tapi dalam satu sisi, padahal kan sederhana saja. Tinggal dibuka, ya kan, diberikan, ditampilkan, selesai gitu. Tapi kenapa sampai sekarang tidak diberlakukan hal itu? Kenapa ya sampai sekarang tidak dilakukan hal itu? Atau memang akan menjadi kekhawatiran ketika itu dibuka secara langsung? Belum lagi ditambah dengan berbagai macam kekacauan pernyataan yang akhirnya membuat kita semakin ragu. Kira-kira bener nggak sih sebenarnya ijazah palsu ini isu atau beneran? Ketika kemudian ada salah satu guru besar hukum pidana dari Universitas Gadjah Mada, Prof. Mas Priyogunarto, itu menyampaikan bahwa ijazah Jokowi ini memang pernah ada, kemudian hilang, dan ini sudah dibuatkan ulang. Pernyataan ini kan membuat kita ragu gitu. Jangan-jangan sengaja dibilang hilang, ya kan? Sengaja dibilang hilang, diklarifikasi hilang, disampaikan hilang, agar kemudian bisa diterbitkan yang baru sebagai proses pergantian ijazah yang sudah hilang. Padahal sebenarnya bukan hilang, tapi gak pernah ada. Tapi ini semua hanyalah tentang jangan-jangan. Dan kalaupun sebenarnya ini adalah satu kebenaran bahwa ijazah Jokowi pernah ada dan beliau ijazahnya sempat hilang kemudian dibuatkan ulang, ya gak apa-apa gitu. Kalaupun memang ada, tinggal diberikan saja apa-apa yang kemudian menjadi bukti laporan kehilangan, berita acara kehilangan, kemudian verifikasi forensik atas keaslian data kepemilikan. Kan selesai gitu. Sehingga berbagai macam proses yang harusnya dilalui dengan mekanisme-mekanisme untuk kemudian membuat suatu keterangan baru, ijazah baru yang dibuat ulang oleh universitas, ya berjalan sesuai mekanismenya. Bukan hanya karena ada semacam justifikasi pribadi, baik itu dekan, rektorat, ataupun kawan-kawan yang dulu pernah kuliah bersama Jokowi. Jangan gitu, jangan sampai justifikasi pribadi ataupun teman itu malah menghilangkan mekanisme ilmiah dan hukum yang seharusnya dilalui. Oh, apakah karena Bapak Presiden ini adalah, karena Bapak Jokowi ini adalah seorang presiden sehingga seluruh mekanisme ilmiah dan hukum itu tidak perlu lah. Penting ada keterangannya, ya kan, ada verifikasinya dari teman-teman itu, justifikasi, selesai sudah, nggak apa-apa gitu.
Kita jadi ragu gitu. Dan sebenarnya kenapa sih persoalan tentang ijazah palsu ini tidak langsung diselesaikan? Tampilkan saja yang asli, selesai gitu. Sampai harus berjalan selama 3 tahun, kan kasihan. Kasihan Bapak Jokowi gitu. Selama 3 tahun ini ngurusin ijazah palsu yang nggak kunjung selesai. Sedangkan kita sebenarnya juga pengen gitu melihat Jokowi dengan tenang, nyaman gitu kan. Seperti mantan-mantan presiden yang lalu. Megawati dengan PDIP-nya santai, dengan berbagai macam ujian dan cobaan, ya kan. SBY dengan Partai Demokratnya santai, ya kan. Berikan berbagai macam pandangan-pandangan terkait bagaimana kemudian menghadapi krisis-krisis ini gitu. Jokowi klarifikasi, menuntut, membuat laporan hukum untuk apa? Ijazah palsu. Untuk menjawab segala macam persoalan tentang ijazah palsu, kan kasihan gitu. Masa reputasi beliau menjabat selama 10 tahun kacau balau dan hilang hanya karena ijazah palsu? Yang bahkan ngurusin ini selama 3 tahun nggak selesai gitu. Kita jadi bertanya-tanya, benar nggak sih sebenarnya ini bisa diurus oleh beliau, atau memang sudah tidak sanggup? Atau memang sejak awal ini sudah diawali dengan kebohongan sehingga terus berlarut-larut dengan kebohongan-kebohongan yang baru. Untuk apa? Menutupi kebohongan-kebohongan yang lalu. Ini kan jadi kacau jadinya gitu. Dan saran saya sebenarnya tinggal diklarifikasi aja oleh Bapak Presiden sendiri, tunjukkan saja ijazah aslinya, sampaikan secara terbuka, maka segala isu tentang ijazah palsu selesai. Karena persoalannya adalah tentang ijazah yang dikatakan sebagai palsu. Kalau yang asli itu ditampilkan, maka selesai sudah segala macam isu ijazah palsu itu. Ini sama kayak ada apel, dibilang busuk sama orang, kan tinggal dibelah kemudian kita lihat, selesai tuh. Kita akan melihat apakah apel ini bagus atau busuk. Tapi ketika itu tidak pernah dibuka, ya maka kita semakin ragu. Dan maka kita semakin yakin bahwa yang benar apel ini busuk, ijazah ini palsu. Jadi dari berbagai macam proses yang ada, proses ini sudah berjalan selama 3 tahun. Dan kembali mencuat akhir-akhir ini, bahkan juga ikut trending di aplikasi yang dulu namanya Twitter, sekarang menjadi aplikasi X gitu ya, di media sosial X itu, sampai trending kembali. Dan kita nggak tahu gitu kenapa isu ini harus terus dibiarkan oleh Bapak Jokowi, atau beliau emang sengaja membiarkan isu ini supaya nanti satu kesempatan beliau punya kembali keterangan-keterangan itu dengan playing victimnya, merasa dihina, merasa disudutkan, merasa difitnah. Sehingga Bapak Jokowi kembali baik di hadapan masyarakat. Tapi apapun itu, sederhananya sebenarnya ijazah palsu harusnya langsung bisa diselesaikan dengan ditunjukkan saja identitas ijazah aslinya. Selesai gitu. Tapi kalau ternyata ini malah terbukti dan terus ditutupi dengan berbagai macam kebohongan-kebohongan, suatu saat pada akhirnya kebenaran akan menemukan jalannya. Saya pikir itu cita-cita saya yang seperti Gibran, tapi saya sadar diri dan sadar posisi. See you, Korban Ghosting.